Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini, malam ini saya dikunjungi oleh sahabat saya, sahabat dekat saya waktu SMA, yang alhamdulillah saya bisa banyak belajar dari sahabat saya tentang kehidupan. Nah, gimana ceritanya? Jangan lupa untuk subscribe, like di channel YouTube Raden Arya Pradana. Nah, di sebelah saya ada sahabat saya, sahabat dari SMA, tetap komunikasi sampai sekarang, dan alhamdulillah punya kehidupan masing-masing. Dia kaget tentang saya dan saya juga kaget tentang dia. Ini namanya Mas Novi. Ya, nama lengkap siapa? Hendrian Novianto, panggilnya ya saya makan Novi. Biasa Novi. Iya, Dulu, sekarang Henry. hanya di kantor yang dipanggil Henry. Hanya di kantor. Jadi dulu itu panggilan kesayangannya Novi. Di rumah dan di sekolah Novi. Cuman kalau di kantor Henry. waktu pertama kali kerja tuh jangan Novi deh, Henry aja. Henry. Makanya sampai saat ini kalau orang-orang kantor manggilnya Henry. Jadi Pak Henry. Tapi masih boleh kan manggil Novi? Lebih nyaman pakai Novi sih. Oh gitu. Soalnya Novi ini sahabat saya yang saya dulu itu banyak belajar tentang kerendah hatian, tentang macam-macam, termasuk tentang berbakti sama orang tua. Nah, mau tahu kan kisahnya gimana, sahabat Pradana? Novi ini nggak malu tentang kondisi ekonomi keluarganya dulu, dan alhamdulillah Allah menjawab semuanya setelah bertahun-tahun dengan kesuksesannya saat ini menjadi manajer accounting ya saat ini ya. Jangan malu dong. Nyebutin jabatan tuh kayaknya sesuatu yang nggak perlu jarang sih dibicarakan. Karena apa ya, jabatan bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, ini saya ini memancing karena saya tahu karakternya Novi itu seperti apa. Dengan segala kesederhanaannya, kita, saya dan sahabat Raden Arya Pradana bisa banyak belajar. Dulu waktu SMA itu Novi itu sangat prihatin dan sangat berbakti sama orang tua. Justru karena rasa prihatin dan berbaktinya sama orang tua itu yang mengantarkan Novi menjadi sampai seperti ini. Nah, Nov, gimana dulu SMA? Waktu SMA sebenarnya dibilang berbakti menurut saya sendiri enggak. Kenapa enggak? Karena dulu zaman SMA menurut saya dulu pergaulannya masih belum bener lah menurut pandangan saat ini ya. Justru malah waktu itu kenapa ibu mendukung dekat sama Arya itu ya karena supaya lebih benar, jangan bergaul, jangan nongkrong yang tidak Jangan main PS gitu ya. sebenarnya PS juga
sampai saat ini masih main. Cuman pergaulan nongkrong yang nggak jelas ya, maksudnya pulang malam nongkrong nggak jelas, dan ibu juga nggak tahu sebenarnya ngapain sih nongkrongnya gitu. Nah, kenapa? Maksudnya kondisinya sekarang memang saat ini di luar ekspektasi ya. Bisa dibilang sukses ya enggak lah, masih tahap jauh lah untuk sukses. Tapi kalau dibilang cukup, ya alhamdulillah lebih dari cukup gitu. Untuk saat ini ya, pencapaian yang dulu istilahnya ya asal kita bisa makan ngumpul udah cukup lah bagi kita. Sekarang ya alhamdulillah lah ada sesuatu yang bisa dimiliki. Nah, apa sih kuncinya gitu, kalau bisa dibilang ya kuncinya, kalau menurut saya doa orang tua gitu. Gak tahu kenapa semenjak lulus kuliah kerja berubah 180 derajat. Jadi yang tadinya masih ada nongkrong kayak gitu udah mulai dikurangi, lebih fokus untuk cari kerjaan gitu kan, lebih untuk bekerja lah gitu. Terus yang kedua, bisa dibilang waktu awal kerja juga gaji ya biasa aja ya, malah sempat orang tua kecewa gitu. Kenapa gajinya kok kecil gitu kan waktu awal kerja. Ibu pernah ngomong sama saya pernah ngomong. Tapi waktu itu ada masukan sama temen, Nok, di sini itu buat nyari relasi, buat nyari ilmu gitu. Jadi benar memang selama saya bekerja di perusahaan ini, kalau boleh disebut namanya PT Zahir lah, bergerak di bidang software accounting. Jadi saya banyak belajar di sana sama teman-teman, dan pernah ada satu customer yang pengen beli program itu kalau saya yang ngerjain itu. Dari sana sama seperti Arya, nggak pernah pasang tarif, nggak pernah apa, kerjaan padahal bisa dibilang banyak gitu. Tapi alhamdulillah dari sana tuh banyak belajar sama customer. Dulu pulang kerja juga ada gedung salah satu Simatupang tuh, setiap malam diundang ke sana suruh bantuin kerjaan. Jadi setelah pulang kerja lagi bisa sampai jam 10:30. Terus pernah ada teman juga kadang bisa sampai jam 3, jam 2 ngerjain, besoknya harus kerja lagi. Apalagi waktu itu baru punya anak langsung. Mungkin salah satunya ya dengan doa orang tua tuh tadi udah pasti. Yang kedua sokongan dari istri. Kalau saya sih ngelihatnya, kenapa saya jadi ini, awal-awal tuh masih takut ketemu customer, minta bantuan sama istri, kita ketemuan yuk gitu. Berdua tuh kalau ketemu klien. Dari zaman masih pacaran di kerjaan juga minta ketemuan di Bekasi ikut, ya kemana ikut, ke Bogor pernah ikut. Tapi lama-lama kesini makin berani sendiri, jadi nggak perlu ada istri, sendiri pun sekarang udah berani ketemu klien gitu. Alhamdulillah dari mulut ke mulut, kebanyakan ya kliennya dari mulut ke mulut. Nah kalau yang sekarang kerjaan memang tetap, dan itu historinya memang mungkin karena kedekatan dengan pemimpin sebelumnya tuh, jadi saya ditarik lagi tuh. Tapi kerjaan sampingannya itu yang lebih banyak mendukung sih sebenarnya dibandingkan kerjaan utamanya yang sekarang ya posisinya yang tadi Arya bilang manajer. Jadi sahabat Raden Arya, ngeringkas dari ceritanya Novi, sahabat saya, bahwa satu, keajaiban Allah itu bisa datang ketika restu orang tua berada di pihak kita. Kita mengantongi restu dari orang tua, insya Allah ada aja jalan. Ya Novi, ada aja jalan. Di saat-saat kita sulit ada aja jalan. Yang kedua, peran dari istri dalam rumah tangga itu benar-benar dibutuhkan. Kapan istri harus membackup,
kapan istri harus berada di samping, di depan, harus berjalan bersama. Intinya komunikasi dalam rumah tangga itu yang paling penting ketika kita sudah menikah ya, tentunya ya. Yang ketiga, saya tambahkan, Novi itu dulu SMA itu dibilang bandel enggak, tapi suka nongkrong. Asal apa-apa ibunya sering minta tolong sama saya, kasih tahu Novi. Bukan berarti saya yang paling benar, tidak. Tapi itulah kita bersahabat dengan orang, dengan hati, dengan pikiran, dengan jiwa kita. Akhirnya kita bisa banyak belajar kembali. Kalau Novi bilang belum berbakti, menurut saya saat itu sudah. Kapasitasnya gini, bandelnya Novi dalam nongkrong itu masih peduli dengan orang tua dan kerjaan dari orang tua. Tidak dipungkiri ya Novi ya, dulu usaha ibu kan sampai sekarang ya, alhamdulillah sudah semakin besar. Itu saya itu dari udah lama, belasan tahun ya saya ya, itu langganan pastel dan panadanya dari ibunya Novi. Nah, itu posisi bisa untuk jadi cerminan. Malam Novi bantuin, pagi bantuin, siangnya bandel nongkrong, malamnya bantuin lagi. Jadi balance. Nah, itulah yang rem. Saya dulu sama-sama Novi ya saya banyak belajar, Novi juga banyak belajar. Saya tadi awalnya itu mau melihat Novi apakah berubah atau tidak. Tidak. Saya dulu pernah ngomong sama Novi, dan juga sekarang saya ngomong, apapun kita, siapapun kita, tetap kita rendah hati. Ya Novi. Ya Novi dulu tahulah saya orangnya kayak gimana. Tapi saya dulu sekolah naik apa Novi? Masih ingat gak? Motor Supra. Motor Supra. Padahal di rumah ada pilihan ya, mau naik mobil apa bisa. Tapi itulah yang diajarkan. Saya banyak belajar kesederhanaan dari Novi. Dan jangan lupa sahabat Radan Arya Pradana, restu orang tua itu sangat dahsyat ya. Menurut kamu sih dahsyat apa nah, restu orang tua? Bisa dibilang dahsyat banget ya, bisa. Makanya kita belajar dari sana. Sebagai orang tua, kita tetap harus mendoakan anak-anak kita, walaupun anak-anak kita sedang jatuh. Dan pembicaraan terhadap ucapan terhadap anak kalau bisa dijaga sebisa mungkin, jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk ya terhadap anak. Saya sangat terpengaruh dalam kehidupan. Selain support, doa orang tua sangat dibutuhkan sampai saat ini. Sampai saat ini pun ya sering sharing masalah kerjaan atau apa sama ibu khususnya sih. Karena bapaknya Novi sudah tidak ada, Allah menginginkan takdir yang lain ya, menuliskan takdir yang lain. Februari tahun ini ya, 2021, bapak nggak ada. Saya juga pernah sempat telepon ya waktu itu, sempat telepon, saya lihat dari status ya, bapaknya Mbak Ocha juga nggak ada, istriku tahun lalu tanggal 20 Mei 2020. Dan alhamdulillah orang tua saya, papa mama saya masih sehat. Kadang saya kalau bicara tentang orang tua itu kadang-kadang kita itu masih banyak
ngerasa durhaka. Tapi orang tua itu tidak henti-hentinya menyayangi kita. Itu ya Novi. Gimana Novi dulu dimarahin sama ibu? Saya tahu persis. Itulah proses. Dan ingat, usaha kita Allah akan memberikan hasil yang terbaik penilaiannya pada akhirnya. Proses itu bisa sebentar di dunia ya, bisa sedang atau bisa lama. Kadang ada yang tanya sama saya, Denaria, saya kok sudah begini, kondisi begini. Dilihat ke bawah, bahwa ketika kita melihat nunduk ke bawah, banyak orang yang kurang beruntung dibandingkan kita. Tapi ketika kita melihat ke atas, kita tidak akan pernah puas. Dulu Novi itu mungkin pernah dalam hati, seandainya aku bisa punya rumah, bisa punya mobil, Allah mengabulkan semuanya. Detik ini saya mendengar tadi Novi banyak bercerita. Dan ketika kita membina hubungan siapapun, hubungan yang baik, yang benar, dengan landasan yang baik dan benar juga, dengan tujuan yang baik dan benar juga, insya Allah nanti ada hikmahnya ya. Entah itu sekarang atau nanti. Dari dan Novi ini termasuk alhamdulillah orang yang dipercaya di lingkungan. Sudah punya anak berapa, Nov? 4. Tapi yang satu udah duluan. Udah duluan ya. Jadi anak yang pertama yang tadi 11 tahun. 11 tahun. Anak yang kedua Aisyah 10 tahun. Yang ketiga yang nggak ada. Yang nggak ada laki-laki, Firdan. Yang keempat 2020 ya. 18 bulan si Quincy. Waktu itu yang kalau nggak salah saya ketemu sama Jihan bawa anaknya itu. Masih di kandungan ya. Iya, iya kan. Masih di kandungan ya. Benar ya. Itu ya banyak yang kita nggak duga ya dalam kehidupan ini. Nanya kan Novi ya, Novi juga tadi nanya, jadi paranormal gimana rasanya tanpa bertanya, dan seperti apa ngerasa aja saya ceritain ya itu kita nggak tahu. Ya sebenarnya saya itu menyimpan rahasia ini tuh sebenarnya udah dari kecil. Saya indigo itu udah dari kecil. Cuman kalau di hadapan orang saya tidak mau menunjukkan, karena nggak perlu juga orang tahu. Nanti dipikir kita orang yang nggak normal. Karena kan banyak sekarang mindset atau pikiran-pikiran orang yang terhadap orang-orang yang diberikan Allah kelebihan seperti indigo itu, ada yang dibilang aneh. Ada loh. Bahkan orang tua juga banyak yang curhat sama saya. Saya bilang tetap dampingi,
ketika dia dibully, kasih pengertian bahwa ini bukan pilihannya kita, tapi ketetapan dari Allah, karena ada tujuannya. Emang waktu kamu tahu tentang aku, seberapa kaget? Mungkin kalau dipresentasikan 50% ya. Cuman kalau dari SMA kan emang Arya pernah beberapa kali kan menunjukkan lah, walaupun nggak sampai, nggak. Cuman emang sempat jadi bahan pembicaraan sama istri sih, kok sampai Arya begini gitu kan. Apa memang udah apa ya, sampai pindah ngebangun di kampung pendopo gitu kan. Dikirain kan di sana tuh buat Hidup. Kehidupannya mau di kampung, jauh dari hiruk pikuk kota lah gitu, lebih nyaman di sana. Kemarin pikirannya gitu, makanya kemungkinan besar Arya ke Jakarta kayaknya minim. Tapi kan tadi telepon lagi di Jakarta, ya udah alhamdulillah kan Arya telepon pas banget ada waktu, saya juga ada waktu, kita ke sini kan, saya ke sini kan. Sempat pikirannya ke sana, kemungkinan besar Arya akan tetap di sana ya, untuk apa ya, ngembangin inilah apa sih, Apa potensi? bisa jadi. Ini ini sama saya ini apa ya, masih ada 50%-nya dia itu karena dia sudah sempat komunikasi sama saya. Ada beberapa sahabat saya yang sampai gitu. Kebetulan hari ini saya kan harusnya ada tamu, cuman tamunya nggak bisa. Saya kasih tahu Novi, telepon nggak diangkat ya. Novi balik telepon saya bilang saya lagi ada di Jakarta, dan akhirnya ketemu. Jadi itulah, kadang kita harus pandai untuk menyembunyikan siapa kita. Bukan berarti kita berbuat zolim, tidak. Tapi justru dengan kita menyembunyikan identitas kita, insya Allah kadang-kadang itu yang bisa menyelamatkan kita. Yang pertama. Yang kedua, pikiran orang itu bisa jadi salah karena mereka tidak tahu apa yang ada dalam hati kita, yang dalam kehidupan kita. Nah, saya juga sempat jelasin tentang konsep Bumi Arya. Berarti salah ya pikirannya tentang konsep yang saya jelasin. Kalau konsepnya masih belum begitu paham. Nah, jadi konsep yang saya jelaskan adalah Bumi Arya itu punya filosofi dasar 3 cahya rasa mulya dengan filosofi utama Bumi Arya Ngagem Rasa. Bumi Arya Ngagem Rasa itu mempunyai makna, artinya bahwa segala sesuatunya kita lakukan dengan perasaan, dengan rasa. Nah, filosofinya adalah 3 cahya rasa mulia itu adalah
filosofi kehidupan kita bahwa kita mempunyai kesempatan dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia yang punya rasa yang mulia dengan filosofi dasar 3. Yang pertama, bekti kita terhadap Gusti Allah. Kedua, bekti kita terhadap orang tua, keluarga inti kita. Dan ketiga, bekti kita terhadap sesama makhluk hidup lainnya. Nah, di Bumi Arya itu, di situ ada resto, ada homestay, ada arena camping, ada arena trekking buat jalan santai dengan view perbukitan, dan juga ada tempat pengobatan. Bumi Arya, saya mohon doanya kepada semuanya bahwa Bumi Arya itu bisa menjadi manfaat untuk masyarakat sekitar dan bisa menaikkan derajat masyarakat sekitar. Novi sempat berpikir kalau saya itu tinggal di sana, keseharian di sana, ya gitu ya, keseharian di sana, sudah tidak mau yang kenal dunia luar lagi. Tidak. Bahwa saya katakan bahwa darah biru yang diajarkan oleh orang tua saya itu bukan hanya sebagai status, tapi kita punya simbol-simbol kita untuk berbuat baik terhadap masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, ngayomi masyarakat, dan bisa berguna terhadap masyarakat tersebut dengan catatan semaksimal, semampu, dan setulus hati kita bisa kita jalankan. Itu noh. Bumi Arya itu gambaran dasarnya seperti itu. Jadi sempat kaget juga Novi waktu saya telepon. Ya dibilang kaget juga enggak, tapi dibilang enggak juga kaget karena tahunya saya di Jogja ya. Nah, gitu. Jadi ya kebetulan saya juga di Jakarta ini karena memang ada satu hal yang harus saya jalankan. Saya dimintain tolong untuk berada di Jakarta untuk pengobatan dan juga untuk mendampingi beberapa orang yang tidak bisa saya sebutkan. Tapi poinnya, jadilah manusia yang bermanfaat semampu yang bisa kita lakukan. Nah, Nov, sekarang kan kamu sudah bisa untuk menggapai lebih dari ekspektasi kamu dulu, ya kan? Rasanya gimana? Kalau dibilang rasanya senang pasti, bangga Iya. iya, tapi yang paling penting melihat kebanggaan dari orang tua terhadap kita kan, melihatnya itu kan sebenarnya. Tapi lebih bangga lagi kalau kita memang berbakti. Sampai saat ini kan memang ya belum maksimal kalau saya melihatnya. Cuman yang pasti kalau ditanya rasanya senang, ya sangat senang. Kadang-kadang juga ngobrol sama istri, ya alhamdulillah apa yang kita rencanakan itu awalnya dengan paksaan, tapi setelah dengan paksaan gak lama kebuka jalan. Jadi ya selama ini apa yang diinginkan, misalnya mau sesuatu, mau mobil, awalnya kan dipaksakan, lama-lama
udah terbiasa, alhamdulillah malah ada rezeki yang lain-lain gitu. Jadi ya selama ini memang dikasih jalan terus sama Allah, walaupun memang ya maksudnya nggak semuanya lah, nggak semuanya apa yang kita pikirkan dikasih jalan, tapi untuk hal-hal yang di luar perkiraan ekspektasi kita, alhamdulillah selama ini dikasih jalan. Ya lah, bersyukur banget lah. Rasanya bangga, senang, bahagia. Senang, ya, bahagia. Cuman kalau dibilang ya mudah-mudahan kita dapat ya berbagi, jangan sombong lah. Jadi maksudnya ya walaupun dikasih rezeki lebih gitu ya, kadang-kadang kan ya jangan sampai jadi kebanggaan itu menjadi kesombongan kan. Ya, betul. Mudah-mudahan dijauhkan dari sifat itu. Insya Allah. Nabi juga sempat tadi nanya ke saya dan sempat ngeluarin statement juga. Kenapa sih kenapa alasannya pindah? Saya jelaskan juga. Dan yang paling penting adalah kita tidak tahu ke depan kita seperti apa. Ya, gitu ya Nov ya. Tetap jadi orang yang rendah hati, tetap jadi orang yang minta restu orang tua, dan tetap menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan kita. Entah itu sebagai seorang kakak yang terbaik lah, sebagai seorang adik yang terbaik juga, sebagai orang tua, sebagai ayah yang terbaik juga, sebagai anak, menantu, usahakan yang terbaik. Begitu juga dengan kantor ya. Jangan pernah berhitung tentang segala sesuatunya dari materi. Walaupun materi penting ya Nov ya. Karena rezeki itu ketika kita ikhlas, kita dapat segini hari ini, Allah akan memberikan sesuatu keajaiban rezeki di masa yang akan datang. Ya, gitu ya? Atau gimana? Ada yang mau ditambahin? Dan hampir semuanya sih disampaikan sama Arya. Terus apa pesan kamu dari cerita kehidupan kamu untuk sahabat Raden Arya? Atau apa yang kamu ingin sampaikan kepada orang-orang dari sahabat Raden Arya? Mengulang aja palingnya, bahwa jangan lupakan ya, untuk tetap minta doa. Mungkin bagi kita juga sesuatu yang remeh, tapi kadang kalau kita sharing sama orang tua, insya Allah kita dikasih jalan. Jangan lupa minta doanya setiap kita, ya kondisi apapun, apalagi kalau kita punya satu hajat atau keinginan, minta doa terus sama orang tua, sama orang-orang sekitar, maksudnya orang-orang terdekat seperti ya, istri, ya saudara-saudara, teman, jalin silaturahmi. Jangan lupa berbagi terhadap sesama, karena pada dasarnya harta itu kan gak dibawa mati, tapi agama gak ngelarang kan untuk kita memperbanyak harta, asal hartanya itu bermanfaat. Ya, betul, setuju. Dan itu yang akan menjadi, mudah-mudahan menjadi ya,
amal jariah kita. Karena kalau kita beribadah gitu ya, ini kemungkinan besar masih belum menutupi lah dengan keburukan kita. Kalau kita ibadah hanya sebatas sholat, puasa, tapi kalau kita ibadah dengan sosial, dengan amal jariah, insya Allah, apalagi dengan mengharap ridho, insya Allah kita akan selamat lah di dunia. Ya, yang mencapai. Banyak yang bisa kita ambil. Novi ini pada dasarnya pemalu, jadi saya juga ya nggak apa-apa, itulah karakter orang. Kan tadi dengar sendiri, pertama kali kerja istrinya yang nemenin, ya itulah. Dan sekarang alhamdulillah menjadi sukses ya. Yuk kita tutup, kita doa sederhana aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan, kelancaran, kemampuan, kebisaan, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu untuk memimpin keluarga kami dan menjadi manfaat untuk diri kami, anak-anak kami, istri kami, orang tua, mertua, dan keluarga kami serta masyarakat sekitar. Jagalah lahir batin kami beserta keluarga kami, panjangkanlah umur kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, berikanlah kami syafaat, taufik, hidayah, barokah rizki, petunjuk, hidayah-Mu, inayah-Mu, dan ya Allah, sehatkanlah badan kami, tenggorokan kami, kerongkongan kami, paru-paru kami, ginjal kami, dan seluruh organ yang ada pada tubuh kami, serta selamatkanlah kami dari segala macam wabah penyakit, khususnya virus corona yang ada di muka bumi ini ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian sahabat Raden Arya Pradana, bincang santai dengan Novi yang pemalu. Dan banyak hal yang bisa kita petik dari cerita. Nanti, oh iya, kalau mau pesan pastel hubungi kemana? Disebut aja. Share kebahagiaan, share kebaikan, bisa dihubungi kemana? Langsung ke rumah ibu aja di nomor telepon rumah 021 736 91327. 021 736 91 327 736 91327. Saya insya Allah sudah mencoba pastel ini dan panada ini bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun, tapi belasan tahun. Jadi insya Allah dicoba saja, melayani wilayah Bintaro ya. Ya Bintaro sekitarnya. Bintaro sekitar ya. Rempoa Bintaro sekitar lah. Rempoa Bintaro sekitar. Ya mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya Nov ya. Amin. Salam buat ibu, salam buat keluarga. Jangan lupa tuh di 736 021 736 91327. Itu pastel dan panada langganannya Den Arya. Ini bukan iklan loh, ini sahabat saya loh. Karena dari pastel dan panada itu, ini jadi Novi. Siang badung, siang suka nongkrong, malam bantuin ibunya, pagi bantuin ibunya, berkah dunia akhirat, jadi sukses seperti ini. Gitu ya Novi. Amin. Ya. Demikian, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like di channel YouTube Raden Arya Pradana. Insya Allah berkah. Salam sejahtera, salam sehat,
salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nok. Dadah.